Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Sekitar 1 atau 2 tahun lalu, gue pernah ngebuat penjelasan tentang kronologis cuci otak Shalltear. Mulai dari Black Scripture yang lagi nyari Catastrophe Dragonlord, Shalltear yang sempat bertarung melawan Platinum Dragonlord, hingga akhirnya pertarungan antara Ainz melawan Shalltear. Nah, kali ini gue akan memberikan beberapa penjelasan kenapa Shalltear bisa ketemu dengan Platinum Dragonlord. Ini adalah salah satu plot tersembunyi di dalam Overlord yang sama sekali tidak ada penjelasan pastinya. Jadi, satu-satunya cara untuk mendapatkan penjelasannya adalah dengan berteori. Sekalian juga di video ini, gue bakal beri kalian beberapa contoh plot tersembunyi di dalam Overlord yang gue ketahui. Tapi sebelumnya, buat kalian yang anti dengan teori dan menganggap semua teori itu ampas, gue juga dulu berpikir seperti itu. Awalnya gue mengira teori di Overlord hanya sekedar teori liar, tapi ternyata tidak. Kalau kalian rajin baca author Todd, Maruyama sering menuliskan jika kalian baca ulang, sebenarnya sudah ada banyak clue tersembunyi yang dia sebar dan akan terhubung dengan cerita di masa depan. Ini dikarenakan author Overlord memang sangat suka ngebuat plot hole. Paling sering kita hanya diberikan setup awal dan hasilnya, lalu proses bagaimana plot itu terjadi seluruhnya akan diserahkan kepada kita untuk membayangkannya sendiri. Nah, ini dia beberapa contoh plot tersembunyi di dalam Overlord. Pertama adalah kerjasama Demiurge dan Raynor. Plot ini dimulai ketika Demiurge pergi sendirian ke Rest the Kingdom di season 2, lalu tiba-tiba saja muncul sosok Jaldabot yang siap menyerang Rest the Kingdom. Lalu di volume 9, kita diberitahu kalau Demiurge sempat bertemu dengan Golden Princess, dan di volume 14, kita diberitahu kalau Raynor telah membentuk kerjasama dengan Demiurge dan berperan besar dalam penaklukan Rest the Kingdom. Gue sudah buat 2 video khusus yang ngebahas tentang teori Jaldabot adalah ciptaan Raynor. Nah, gue baru aja nemu sebuah clue penting yang bisa memperkuat teori ini. Kalau kalian baca di author Todd volume 12, Maruyama menuliskan kalau ada Asan dan Besan di balik sosok Jaldabot. Lalu dia menambahkan kalau kalian tahu identitas Besan, artinya kalian telah menghabiskan banyak uang untuk Overlord. Kalimat ini ngasih tahu kita kalau ada 2 sosok di balik penciptaan Jaldabot. Sosok Asan adalah sosok yang sudah jelas sehingga tidak perlu dicari, dan sosok Besan adalah sosok yang tersembunyi yang bisa kalian tahu setelah baca ulang dan memperhatikan baik-baik. Kalau ngikutin teori gua, semenjak Demiurge bertemu dengan Raynor, tiba-tiba saja Jaldabot muncul, sehingga Asan dan Besan yang Maruyama maksud di sini kemungkinan besar adalah Demiurge dan juga Raynor. Ini adalah salah satu bukti kalau Overlord memang punya plot tersembunyi yang hanya bisa kalian sadari dengan membuat teori. Kedua, cerita tentang dipenjaranya Pestonya dan Nigredo. Ketika masuk volume 7, Ainz ngomong kalau Nigredo dan Pestonya menentang perintahnya demi bisa melindungi orang-orang yang ditangkap. Awalnya, orang-orang mengira ini hanya sekedar kalimat biasa yang ngasih tahu kita kalau Pestonya dan Nigredo adalah NPC berhati baik karena rela melawan Ainz demi bisa menyelamatkan manusia. Lalu tiba-tiba, di volume 10 Ainz ngomong kalau sudah saatnya melepas Pestonya dan Nigredo dari masa tahanan. Nah, di sini plot tersembunyinya. Kenapa tiba-tiba Pestonya dan Nigredo dipenjara? Sejak kapan mereka dipenjara dan atas dasar apa mereka dipenjara? Dari sini barulah ketahuan kalau Pestonya dan Nigredo dipenjara karena tindakan mereka yang sempat Ainz singgung di volume 7. Lalu rilis Overlord Pleiades Days yang semakin mempertegas kalau selama ini ada plot tersembunyi di mana Nigredo dan Pestonya dipenjara. Ketiga, pengkhianatan Albedo. Sudah berkali-kali gue jelasin ke kalian tentang teori Albedo Secret Unit, jadi gue jelasin singkat aja. Intinya, plot ini baru disadari ketika Albedo berkata Ainz all gone kudaranai di awal volume 6 dengan bendera guild yang terletak di atas lantai. Lalu ketika ditarik mundur, ternyata Maruyama sudah berkali-kali memberikan kode kalau Albedo akan melakukan sesuatu dan semua ini dimulai dari perubahan deskripsi yang Bomonga lakukan di awal volume 1. Sampai di volume 14 kemarin, plot ini masih berjalan dan sudah semakin jelas. Jadi kita hanya bisa menunggu apakah plot ini akan terjadi atau tidak. Keempat, pertemuan Shalltear dan Platinum Dragonlord. Nah, ini dia topik utama yang pengen gua bahas. Di pertengahan volume 3, Ainz meminta Nigredo untuk melacak posisi Shalltear yang hilang dan menemukan Shalltear sedang dalam kondisi menggunakan equipment lengkapnya. Padahal ketika Shalltear menyerang Black Scripture, pada saat itu dia sedang dalam mode Blood Frenzy dan bukan dalam mode armor. Sama seperti plot tersembunyi Nigredo dan Pestonya, awalnya orang-orang mengira kalau ini hanya sekedar kalimat biasa. Hingga akhirnya di intermission volume 7, Rigrid mengatakan kalau armor Platinum sepertinya bolong akibat serangan tombak, dan Platinum Dragonlord berkata kalau dia sempat bertemu dengan vampir. Nah, 2 kalimat ini memberitahu kita kalau Platinum Dragonlord sempat bertemu dengan Shalltear ketika Shalltear sedang dalam pengaruh cuci otak. Plot ini semakin jelas setelah ditampilkan secara visual di episode 1 season 2. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa Platinum Dragonlord bisa ketemu Shalltear? Padahal kalau kalian baca dari volume 1 sampai 7, sama sekali tidak ada clue yang ngasih tahu alasan pertemuan mereka. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, gue memikirkan 2 teori yang bisa saja dua-duanya benar, bisa saja salah satunya benar, atau bahkan salah semua.
teori pertama akan gue ambil dari web novel. Di dalam web novel, ada chapter yang berisi percakapan antara Platinum Dragonlord dengan bawahannya. Platinum Dragonlord berkata kalau saat ini dia merasa dunia sedang berteriak. Lalu kita diberitahu kalau sisik naga mampu merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan orang lain. Platinum kemudian ngomong kalau perasaan ini berasal dari kekuatan sihir yang sama seperti yang dia rasakan ketika bertarung melawan 8 Raja Serakah. Dia menjelaskan kalau tidak ada cara untuk memastikan hal ini, dan dia melihat ke arah pegunungan Azerlysia di area sekitar danau besar. Area yang Platinum Dragonlord maksud adalah area hutan besar top. Ini adalah area tempat di mana para Lizardmen tinggal dan juga area di mana Shaltir bertarung melawan Black Scripture. Kalau kita ngikutin alur web novel, percakapan antara Dragon Knight dan Platinum Dragonlord terjadi setelah Kokyotos melawan para Lizardmen. Jadi kemungkinan besar yang Platinum Dragonlord rasakan di sini adalah super tier magic yang Ainz gunakan untuk membekukan danau di season 2. Tapi dalam teori ini bukan lokasinya yang kita gunakan sebagai clue, melainkan kemampuan Platinum Dragonlord yang mampu merasakan keberadaan super tier magic. Jadi, inti dari teori pertama adalah Platinum Dragonlord merasakan kekuatan super tier magic yang sama seperti ketika dia melawan 8 Raja Serakah, dan memutuskan untuk mengecek sumber sihir itu dengan menggunakan armor platinumnya. Nah, kalau kita ngikutin alur light novel, super tier magic pertama yang Ainz gunakan adalah item Shooting Star yang memiliki efek setara dengan super tier magic. Kalau memang Platinum Dragonlord bisa merasakan super tier magic dan ingin mengeceknya, kenapa dia tidak datang ketika Ainz menggunakan Shooting Star? Ini berarti ada sihir atau item dengan efek serupa yang digunakan sebelum Shooting Star, dan hal itulah yang menarik perhatian Platinum Dragonlord. Menurut gua, item itu adalah Downfall of Castile and Country, yaitu world class item yang Black Scripture gunakan untuk mencuci otak Shaltir. Jadi, keseluruhan teorinya akan seperti ini. Platinum Dragonlord sudah tahu kalau dalam waktu dekat akan terjadi guncangan yang muncul setiap 100 tahun sekali. Kemudian dia menyadari adanya penggunaan sihir kuat yang mirip seperti sihir milik 8 Raja Serakah. Sumber kekuatan itu berasal dari area hutan besar top, dan dia pun memutuskan untuk pergi memeriksanya dengan menggunakan armor platinumnya. Nah, kekuatan sihir itu berasal dari penggunaan world class item yang Black Scripture gunakan untuk mencuci otak Shaltir dan ditinggalkan begitu saja. Makanya, ketika Platinum Dragonlord datang ke sumber kekuatan itu, dia malah bertemu Shaltir yang sedang dalam mode standby dan langsung diserang. Singkat cerita, Platinum Dragonlord memilih mundur dan semakin yakin kalau kekuatan yang datang ke dunia saat ini bukanlah sesuatu yang baik. Lalu dia malah bertemu Rigrid dan meminta tolong agar Rigrid mau membantu dia mengumpulkan kekuatan. Setelah dari sini, Platinum Dragonlord terus-menerus merasakan kekuatan sihir yang sama besarnya, yaitu penggunaan Shooting Star, Super Tier Magic Creation, bahkan Super Tier Magic Ia Sharpni Gurat. Tapi karena saat ini kekuatan tempurnya masih belum cukup, dia pun memilih untuk menahan diri. Nah, itu tadi teori pertama. Sekarang teori kedua. Untuk yang ini, gue gunakan CD drama sebagai sumbernya. Di CD drama 1 yang berjudul The Sealed Evil Tree, Pinison menjelaskan kepada Momon dan Aura kalau pada zaman dulu sempat ada 7 orang yang datang untuk melawan Zaitil Kae. Salah satu dari 7 orang itu adalah 1 orang tinggi. Kalau berdasarkan teori yang pernah gue sebutkan, 7 orang yang Pinison maksud di sini adalah sebagian anggota dari kelompok 13 pahlawan. Awalnya gue mengira 1 orang tinggi yang Pinison maksud di sini adalah kapten dari ras Air Giant. Tapi kalau dipikir lagi, Platinum Dragonlord menyamar di dalam kelompok 13 pahlawan dengan menggunakan armor yang tingginya 2 meter lebih. Sehingga ada kemungkinan 1 orang tinggi yang Pinison maksud adalah Platinum Armor. Kelompok itu berkata kepada Pinison kalau monster ini bangkit, kami akan kembali untuk mengalahkannya. Momon pun bertanya kalau mereka tidak datang, lalu siapa yang akan melawan monster itu? Pinison menjawab, mungkin saja akan ada naga kuat yang muncul. Nah, gua rasa kalimat ada naga kuat yang akan muncul bukan sekedar kalimat kebetulan, dan sepertinya adalah clue yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan kemunculan Platinum Armor. Di video gue yang ngejelasin tentang identitas Zaitil Kae dan Catastrophe Dragonlord, di situ dijelasin kalau Catastrophe Dragonlord sebenarnya adalah sebutan untuk Zaitil Kae yang muncul di CD drama 1. Ini berarti Black Scripture sebenarnya menunggu kebangkitan Zaitil Kae dan ingin mencuci otak monster itu, tapi malah bertemu Shaltir. Skenario ini bakalan cocok dengan kemunculan Platinum Armor kalau ternyata Platinum Armor adalah 1 orang tinggi yang Pinison maksud. Jadi, keseluruhan teorinya akan seperti ini. Karena Platinum Dragonlord adalah salah satu member 13 pahlawan yang berumur panjang, dia tetap memegang janjinya kepada Pinison untuk kembali ketika monster ini akan bangkit. Alasan dia berangkat sendirian, karena saat ini kelompok 13 pahlawan sudah bubar, dan dia sendiri pun sudah cukup kuat kalau hanya sekedar bertarung melawan Zaitil Kae. Dan mungkin hanya dia sendiri yang bisa merasakan kebangkitan Zaitil Kae. Di lain sisi, Thousand Leech Astrologer malah memprediksi kebangkitan Zaitil Kae sebagai kebangkitan Catastrophe Dragonlord, lalu diutuslah Black Scripture untuk mencuci otak monster itu.
Tapi di tengah perjalanan, mereka malah bertemu Shaltir dan singkat cerita Shaltir pun tercuci otak. Nah, karena takut workers item mereka dicuri, Black Scripture pun memilih untuk mundur. Lalu beberapa saat kemudian, karena Platinum Armor juga ingin pergi ke lokasi Zaitil Kae, dia pun menempuh jalur yang sama seperti yang Black Scripture lalui, dan tentu saja dia bertemu Shaltir yang sedang dalam kondisi tercuci otak karena Shaltir tidak bergerak sama sekali. Pertarungan pun terjadi dan Platinum Armor juga memilih mundur. Nah, karena tidak ada satupun orang yang berhasil mencapai tempatnya Zaitil Kae, akhirnya monster itu berhasil bangkit seutuhnya. Oke, itu tadi adalah 2 teori yang bisa menjelaskan kenapa Platinum Armor bisa secara kebetulan bertemu Shaltir di akhir season 1. Seperti biasa, karena topik kali ini masih sekedar teori, maka belum tentu apa yang gue sampaikan 100% pasti benar. Bisa saja benar semua, bisa saja hanya benar sebagian, dan bisa saja salah semua. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Tapi sebelumnya, karena gue udah vakum sebulan gak buat video, kemungkinan Sawerianya gak bakal berurutan. Tapi gue janji, semua yang nyawer bakal tetap gue baca sebagai bentuk apresiasi. Ada dari Scale Key, Sensei rekomendasi game MMORPG dong. Satu-satunya game MMORPG yang pernah gue mainkan cuma Rebirth RO doang. Jadi gue nggak tahu banyak yang begituan. Ada dari Dodolu, buat jajan, makasih mas bro. Dan terakhir ada dari Kuroyami, Sensei. Menurut lu apa plot hole terbesar di Overlord? Buat gue, konten kreator yang emang bahas Overlord, gue sama sekali gak kepikiran plot hole apapun. Karena sebagian besar udah bisa kejawab dengan konten teori. Tapi kalau disuruh milih, kayaknya hilangnya mayat Clementine adalah plot hole terbesar. Dan gue curiga, jangan-jangan ini gak bakal diceritakan sampai Overlord tamat nanti. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.